Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Yang terhormat, dosen pengampu dari mata kuliah metode numerik yaitu Ibu Insinyur Sri Mulyati Eskom Mkom, dan terhormat juga untuk teman-teman semua yang menonton video ini, yang semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita dari kelompok 1 kelas C2 Prodi Teknik Informatika semester 3 Universitas Muhammadiyah Tangerang ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah metode numerik yaitu metode iterasi, yang dimana materi ini bisa diakses melalui scan barcode di samping kiri bawah tuh, kiri bawah, pojok kiri bawah. Nah, bisa di-scan atau bisa juga langsung mengunjungi linknya yang tertera, yaitu ada bit.ly/metode iterasi. Nah, di kelompok 1 ini kita berdua saya izin memperkenalkan ya, mulai dari saya dan teman saya, yaitu yang pertama ada Saudara Aufa Fadlur Rahman dengan akhiran NIM 096, dan saya sendiri yaitu Agus Rianto dengan akhiran NIM 140, yang dimana kita berdua ini merupakan dari kelompok 1. Next. Nah, di slide 1 ini ada agenda presentasi, yang dimana agenda presentasi ini terdiri dari 3 submateri dari metode iterasi. Yang pertama ada submateri konsep metode iterasi, yang kedua ada prosedur metode iterasi, dan yang ketiga ada contoh analisis metode iterasi. Yang dimana dari ketiga submateri ini akan dibawakan oleh kita berdua secara bergantian. Yang pertama ada konsep metode iterasi, bisa di next slide. Yang pertama ada konsep metode iterasi, yang insya Allah akan dipaparkan materinya oleh Saudara Aufa Fadlur Rahman. Kepadanya dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini materi yang pertama tentang metode iterasi adalah konsep metode iterasi. Metode iterasi adalah metode yang memisahkan X dengan sebagian X lainnya sehingga diperoleh X sama dengan GX. Metode ini juga dikenal dengan metode X sama dengan GX karena pada poin pertama tadi dia memisahkan X dengan sebagian X lainnya. Bentuk iterasi dapat dituliskan dalam bentuk XI plus 1 sama dengan GXI, yang dimana I-nya merupakan angka-angka dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Di sini saya punya sedikit contoh, yaitu fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat min 3x min 3 sama dengan 0. Jika kita ubah menggunakan konsep metode iterasi yaitu x sama dengan gx, maka menjadi X sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3 per 3. Di sini nilai X-nya merupakan fungsi dari nilai X itu sendiri. Selanjutnya masih dalam konsep metode iterasi, dalam persamaan yang sebelumnya terlihat bahwa nilai XI plus 1 merupakan fungsi dari nilai XI, sehingga dengan memberi nilai perkiraan awal dari akar, yaitu XI, dapat dihitung perkiraan baru, yaitu XI plus 1. Dengan rumus iterasinya yang sudah tertera, yaitu XI plus 1 sama dengan GXI. Selanjutnya pada konsep yang kedua, yaitu besarnya kesalahan atau error, atau bisa disebut sebagai galat, yang dapat dihitung dengan rumus galat sama dengan nilai mutlak XI plus 1 min XI per XI plus 1 dikali 100%. Dan konsep ketiga adalah konsep konvergensi. Agar konvergensi terjadi, apa yang dimaksud dengan konvergensi itu? Konvergensi adalah ketika suatu nilai mendekati angka 0, maka pada metode iterasi ini yang kita cari adalah angka-angka yang mendekati angka 0. Dapat dihitung dengan rumus nilai mutlak determinan X kurang dari 1.
Selanjutnya, yang kedua adalah prosedur metode iterasi. Sebelumnya saya sudah menyebutkan konvergen adalah nilai-nilai yang mendekati angka 0, maka di sini adalah yang lebih jelasnya, yaitu ketentuan konvergensi. Jika 0 kurang dari G turunan X kurang dari 1, maka disebut konvergen monoton. Dan jika minus 1 kurang dari G turunan X kurang dari 0, itu disebutnya konvergen bersosialisasi. Dan yang poin kedua ada divergennya itu yang menjauhi nilai 0. Ada divergen monoton dan divergen bersosialisasi. Jika G turunan X lebih dari 1, itu disebutnya divergen monoton. Dan jika G turunan X kurang dari min 1, itu disebutnya divergen bersosialisasi. Oke, di sini ada kita ada contoh soal, mungkin akan saya bacakan sedikit dan akan dijelaskan oleh saudara Agus Nuradianto. Fx sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3X min 3 sama dengan 0. Seperti yang di awal tadi, metode iterasi ini adalah metode X sama dengan GX, maka kita menggunakan rumus X sama dengan GX untuk mencari kemungkinan-kemungkinannya. Di sini kita dapat 3 kemungkinan dengan menggunakan X sama dengan GX, yaitu 3X sama dengan X pangkat 3 plus X kuadrat min 3. Dan kemungkinan kedua, X pangkat 3 sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 3. Dan kemungkinan yang terakhir adalah X kuadrat min 3X plus 3X plus 3. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih untuk Saudara Aupa Fadlur Rahman atas pemaparan materinya yang sangat baik. Eh, di slide 8 ini, lanjutan dari contoh soal yang tadi, itu setelah kita mencari nilai fx ini diubah menjadi nilai gx, terdapat 3 kemungkinan, yang dimana 3 kemungkinan ini kita substitusikan satu persatu. Yang pertama, dari kemungkinan pertama, yaitu ada 3x sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3, itu hasilnya jadi x sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3 dibagi 3. Yang dimana nilai dari 3x yang di depan tadi itu diubah jadi per 3. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, ada x pangkat 3 x pangkat 3 sama dengan minus x kuadrat ditambah 3x ditambah 3. Jika disubstitusikan akan menjadi x sama dengan minus x pangkat 2 ditambah 3x ditambah 3 keluar dari dalam kurung, yaitu pangkat 1/3. Nah, di kemungkinan yang ketiga ini tadi ada x pangkat 2 sama dengan minus x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 3, disubstitusikan akan menjadi x sama dengan minus x pangkat 3 ditambah 3x ditambah 3 di luar dari dalam kurung, yaitu pangkat 1/2. Yang dimana dari kemungkinan kedua dan kemungkinan ketiga itu pangkatnya saja yang diubah menjadi 1/2 atau 1/3. Itu dari kemungkinan kedua. Nah, slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini, slide 9, kita menentukan apakah kemungkinan-kemungkinan dari 3 kemungkinan tadi itu eh, merupakan konvergen atau divergen gitu. Nah, dari kemungkinan yang pertama, hasil dari nilai substitusi dari 3x itu menjadi x sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3 dibagi 3. Jika kita turunkan dari x turunan sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x dibagi 3. Nah, kita masukkan nilai-nilainya. X turunan 0, 0 pangkat 2 ditambah 2,0 dibagi 3 sama dengan 0, sampai seterusnya, yaitu X turunan 1. Turunan ke 1 dari 1 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 dibagi 3 sama dengan 2,67. Yang dimana jika kita kembali lagi ke slide ke-6, nilai 2,67 tersebut masuk ke dalam divergen. Masuk ke dalam divergen. 2,67. Coba buka slide ke-6. Nah, slide ke-6. Nilai 2,67 ini merupakan
divergen monoton karena dia lebih dari 1. Masuknya ke situ. Bisa kembali lagi ke slide ke-9. Nah, ini slide 10, slide selanjutnya ya, dari slide 9 tadi. Kita cek lagi di kemungkinan kedua, apakah nilainya itu termasuk konvergen atau divergen. Ternyata setelah kita turunkan menjadi X turunan 1 sama dengan minus 2 kali 1 ditambah 3 dibagi 3 minus 1 pangkat 2 atau minus 1 kuadrat ditambah 3 kali 1 ditambah 3 luar dari dalam kurung, yaitu pangkat 2 per 3, hasilnya sama dengan 0,114. Nah, 0,114 ini, jika kita kembali lagi ke slide ke-6, 0,114 ini, di slide ke-6 ini termasuk ke konvergen monoton. Kenapa? Karena dia nilainya kurang dari 1. Yang dimana berarti kita sudah menemukan nilai mana yang kemungkinan mana yang harusnya kita perhitungkan atau kita pakai, yaitu di kemungkinan kedua, karena dia termasuk ke konvergen monoton. Di metode iterasi ini kita hanya menggunakan konvergen, tidak menggunakan divergen, karena kalau misalkan menggunakan divergen itu nilainya malah bertambah nanti. Coba kita kembali lagi ke slide 10, kita slide selanjutnya, slide 11. Nah, di sini kita coba nih, apakah kemungkinan ketiga ini di konvergen juga? Ternyata hasilnya setelah diturunkan menjadi 2, X turunan 2, hasilnya itu sama dengan minus 4,5. Nah, yang dimana minus 4,5 ini masuk ke dalam divergen. Ya. Jadi yang kita pakai adalah kemungkinan kedua. Slide selanjutnya. Nah, setelah kita mencari apakah kemungkinan dari 3 kemungkinan tadi itu konvergen atau divergen, kita menentukan perkiraan X awalnya. Yang dimana perkiraan X awal ini sifatnya bebas. Ya, bisa 1, bisa 2, atau 3, dan seterusnya. Yang di sini kita pakai adalah nilai X awalnya adalah 1. Nah, kita masukkan ke dalam rumus XI plus 1. Kita masukkan rumusnya, berarti minus 1 pangkat 2 ditambah 3 kali 1 ditambah 3 di luar dari dalam kurung pangkat 1 per 3. Ini kemungkinan yang kedua tadi kita pakai, jadi hasilnya 1,70998. Selanjutnya. Nah, 1,70098 itu adalah nilai XI plus 1 atau nilai XI selanjutnya. Nah, setelah kita menentukan perkiraan nilai X awalnya dan kita mencari dari kemungkinan kedua itu kita menghitung nilai XI plus 1-nya, kita menentukan galatnya, nilai galatnya. Nah, rumus galat itu nilai mutlak XI plus 1 dikurang XI sebelumnya dibagi XI plus 1 di luar dari nilai mutlak itu kita kali 100%. Oke. Nah, nilai XI plus 1 itu sama dengan 1,70998. Kita masukkan ke dalam rumus galat. 1,70998 dikurang 1. 1 itu dari mana? 1 dari perkiraan X awal tadi atau XI sebelumnya. Oke. Dan kita menemukan galat dari nilai yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu bernilai 41,552%. 51,52%. Yang dimana galat 41,52% ini masih terbilang besar. Karena target kita menentukan galat yang minimal 0,000. Cari lagi. Ada di iterasi keberapa nih galat yang segitu. Oke. Bisa slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya ini, ya, di slide 15 ini, ada tabel yang dimana saya jelaskan satu persatu apa maksud dari tabel-tabel ini, angka-angka banyak ini. Nah, kita mulai dari yang paling atas. Yang paling atas ada rumus fx. Oke. Setelah rumus fx ada rumus galat. Yang tadi sebelumnya sudah kita bahas ya. Terus ada rumus
XI plus 1 sama dengan GXI. Nah, itu kita pakai kemungkinan yang kedua kan, untuk rumus XI plus 1 sama dengan GXI ini. Nah, kita mulai dari iterasi ke 1. Iterasi ke 1, X yang tadi sudah kita tentukan nilai awalnya adalah 1 kan, perkiraan nilai awalnya. Nah, kita masukkan ke dalam XI. Setelah itu, XI pangkat 3, XI pangkat 2, X dan 3 ini, itu apa? Nah, itu adalah pecahan dari, atau ya nilai-nilai dari fx lah. Kayak itu X pangkat 3 ditambah X pangkat 2, dikurang 3X, dikurang 3. Nah, kita paparkan secara satu persatu di sini. X pangkat 3 berarti X-nya itu 1. 1 pangkat 3. Hasilnya 1. Nah, X pangkat 2, X-nya 1. 1 pangkat 2 berarti hasilnya 1. 3X berarti 3 dikali X-nya tadi nilainya 1. Berarti 3 kali 1. 3. Nah, 3 yang di sebelahnya itu adalah nilai konstanta yang seterusnya akan bernilai 3 pada iterasi selanjutnya. Nah, ditemukanlah hasil dari perhitungan rumus fx tersebut adalah bernilai minus 4,0000 atau minus 4 gitu. Nah, terus di selanjutnya sebelah kanan galat ada XI pangkat 2. XI pangkat 2 sudah kita tentukan lagi juga tadi kan, yaitu 1 juga nilainya. Nah, XI pangkat 2 itu dari mana? Berarti XI dipangkatkan 2, berarti 1 pangkat 2. 3XI berarti 3 dikali 1, hasil 3. 3 nilai konstanta. Nah, XI plus 1 sama dengan GXI sama dengan hasilnya 1,7100. Nah, itu dari mana? Itu dari perhitungan rumus GXI yang di atas tuh. Rumus yang X sama dengan minus X kuadrat ditambah 3, X ditambah 3, keluar dalam kurung 1/3. Itu hasilnya 1,7100. Nah, kita lanjut ke iterasi kedua. Ditemukanlah galau 5,196% atau 52% yang sudah kita cari sebelumnya. Galatnya masih terbilang besar, bukan? Nah, jadi kita tentukan lagi di iterasi ketiga. Iterasi ketiga ternyata galatnya masih 1,3362%. Masih besar juga. Terus selanjutnya sampai ke iterasi ke-7. Nah, di iterasi ke-7 itu sudah galat yang sesuai dengan target kita, yaitu 0,0001%. Oke. Nah, berarti hasil dari evaluasi metode iterasi ini itu terdapat di galatnya, bukan di fx-nya, bukan di persamaan akarnya gitu, bukan di fx-nya intinya lah. Nah, di iterasi ke-7 itu xi-nya bernilai 1,7321. Nah, di mana itu hasil dari evaluasi metode iterasi. Jadi akar persamaannya adalah 1,7321. Nah, itu penjelasan dari tabel-tabel yang rumit ini. Ya. Nah, sudah sampai di akhir slide ya. Saya Agus Nurdanto selaku moderator. Di sini ada beberapa sumber yang kita pakai untuk merangkum materi dari metode iterasi ini. Bisa kalian cek sendiri sumber-sumbernya, ada 3 sumber. Ya. Nah, saya perwakilan dari saudara Aupa Fadlur Rahman ingin berterima kasih kepada kawan-kawan sudah menyaksikan sampai akhir, kepada teman-temannya sudah menyaksikan sampai akhir slide, yang dimana kita memang sudah berada di penghujung presentasi semuanya, dan juga mohon maaf apabila ada penyampaian kata-kata yang kurang tepat dan juga penyampaian kata yang belibet. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita dari kelompok 1
izin pamit undur diri. Bisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.